Sebenarnya saya agak maju mundur mau ngangkat beliau ini. Yang tak pertimbangkan kalian audiennya. Apa yo wis ngangkat kalau tak ajari al-halaj. Potonganmu wajah kayak gitu apa ya? Pantas enggak ya tak kasih al-halaj. Mikirnya agak dalam sedikit. Alhamdulillah. Sebenarnya saya pengennya dikit aja karena yang ngerti filsafat nggak boleh banyak-banyak. Ngerti apalagi filsafat tasawuf yang falsafi. Dulu di antara kesalahannya al-halaj menurut para sufi itu membabar yang seharusnya rahasia kepada umum. Nah itu jangan-jangan nanti ini kena penyakit yang sama. Nanti kalian kemana-mana nanti pakai dalil al-halaj. Itu yang kemarin bikin para penguasa Yunani mengeksekusi Sokrates dan dinasti Abbasiyah mengeksekusi al-halaj. Makanya pokoknya kita jadikan bahan referensi aja ya. Karena hari ini banyak di antara kita yang mikirnya sering tidak panjang. Kemarin saya dapat cerita dari teman-teman di Bandung itu, mahasiswa bikin kajian Kalmak yang oleh FPI disuruh dibubarkan. Lewong kampus bikin kajian Kalmak kok disuruh dibubarkan. Mereka tidak tahu, bahkan di sini di masjid aja komunisme diajarkan. Iya. Jadi susah membedakan orientasi. Ya, ilmu itu ya semuanya. Belajar Syiah bukan berarti terus kamu jadi Syiah kan? Di sini jangankan komunisme, ateisme kan kita sudah lama belajar itu. Malah yang mau bunuh Tuhan aja sudah kita bahas. Jadi ya mungkin untuk jamaah kita lah, paling enggak mikirnya agak cerdas sedikit lah. Meskipun enggak banyak-banyak juga enggak apa-apa wong. Untuk menalar kayak gitu kan enggak butuh nalar yang panjang. Oke. Dan jangan jadi muslim yang cengeng. Dan jangan mau dianggap kalian muslim cengeng itu kena godaan dikit, kena anu dikit terus sesat. Kan kalian dieman-eman sama yang FPI dan kawan-kawan itu khawatirnya kalau diajari mak terus jadi mak, kalau diajari komunis terus jadi komunis kan itu. Kalau memang kondisimu hari ini itu betapa lemahnya imanmu kan gitu. Betapa cengengnya dirimu, hanya dikasih tahu gitu aja kok langsung sesat. Seandainya memang kayak gitu kondisinya. Oke, jadi muslim yang tidak cengeng ya wis dikasih apa aja ya dicerna, tidak langsung ditelan sesuai kondisimu masing-masing. Nah itu yang hari ini banyak hilang di kalangan kita. Oke, ulama-ulama dulu juga apa aja ditelan, apa aja dicerna, meskipun tidak semuanya diikuti. Ghazali dan kawan-kawan itu ya apa yang nggak dia bahas. Sebelum dia mengkritik sesuatu dibahas dulu sampai tuntas. Hari ini misalnya, kalau memang kalian merasa Syiah itu tidak sreg, bukan terus ditinggal. Kajilah sedalam-dalamnya sampai kamu ngerti benar dan kamu terus bisa menjelaskan di mana nggak sregmu kan itu. Sekarang bikin kajian aja kamu sudah dikerutuk. Akhirnya kamu nggak sempat paham dengan yang tidak kamu sukai. Itu kondisi hari ini. Dan situasi kayak gitu sebenarnya nggak beda jauh dengan era-era Al-Hallaj, era-era Sokrates. Mungkin minggu depan kita ketemu penerusnya Al-Hallaj di Jawa, Syekh Siti Jenar. Oke, bismillah. Kita mulai. Al-Hallaj itu ceritanya yang mengerikan. Pikiran-pikirannya masih belum terlalu radikal. Menurut saya jauh lebih radikal Ibnu Arabi dengan Wahdatul Wujudnya. Hanya saja memang intrik dan kontroversinya jauh lebih luar biasa Al-Hallaj. Mungkin karena kisahnya yang tragis. Jadi Al-Hallaj ini Iran. Jadi kelahirannya di Tus. Kemudian Tus ini kabupatennya namanya Baido, provinsinya namanya Fars. Makanya Al-Hallaj itu juga punya namanya juga gelarnya Baidowi karena dia berasal dari daerah namanya Baido. Provinsinya Fars, nama aslinya Husain, nama bapaknya Mansur. Makanya putrane Pak Mansur yang namanya Husain. Ya, lola ya kan sederhananya kan itu. Terus Pak Mansur ini kerjaannya memintal benang. Jadi bikin kapas yang dijadiin benang. Dan itu kalau bahasa Arabnya namanya Hallaj. Jadi Al-Hallaj itu artinya sang pemintal benang. Dan Al-Hallaj juga punya kisah khusus dengan itu. Al-Hallaj juga dikenal tidak cuma Hallaj. Kalau ada yang menggelari dia Hallajul Asror. Hallajul Asror itu pemintal rahasia. Karena Al-Hallaj itu dikenal ya kayak para wali yang lain. Jadi dia bisa membaca rahasianya orang
tanpa orang itu ngomong. Jadi cuma lihat kalian ini sudah bisa nebak satu-satu yang ada di pikiranmu apa, yang ada di batinmu apa. Kalau kalian bisa itu enak ya. Kalau ada orang tinggal dilihat gini, wah kamu tidak suka ya padaku, melihat ke sana, wah kamu sedang melecehkan aku ya, wah kamu, itu bisa baca kalau al-halat. Makanya dia digelari Hallajul Asror. Hafal Al-Quran umur 12 tahun. Kemudian sama ayahnya dititipkan pada seorang sufi namanya Sahal Al-Tustari dari daerah Tustar. Nanti dari Sahal Al-Tustari ini beliau mendapatkan wawasan tentang yang namanya Nur Muhammad. Setelah itu pindah ke Basroh, berguru pada sufi yang namanya Syekh Amir Al-Makki. Syekh Amir Al-Makki ini yang nulis kitab judulnya Qutul Qulub. Cuma nanti beberapa tahun di Basroh bersama Syekh Al-Makki agak konflik sama gurunya, gara-gara sebenarnya Syekh Al-Makki ini sangat suka sama Al-Hallaj ini, maunya diambil menantu, tapi Al-Hallaj malah menikahi perempuan yang lain, jadi agak gesrek. Daripada rame terus Al-Hallaj pulang kampung sama gurunya. Nah setelah di kampung 5-6 tahun kemudian dia naik haji yang pertama. Dia Al-Hallaj ini dikenal kisahnya naik haji 3 kali. Naik haji yang dan kalau naik haji itu dia hidupnya hanya di Masjidil Haram, nggak pernah pindah-pindah kecuali ke kamar mandi. Ya kalau kamar mandi ke belakang balik lagi terus. Iktikaf uzlah di Masjidil Haram. Haji pertama sama keluarganya setahun di Mekah. Kemudian pulang. Nah pulang ini ya sambil haji itu dia diskusi sama teman-temannya sesama ulama, sesama sufi. Jadi Al-Hallaj ini dikenal sebagai sufi yang punya pendapat bahwa sufi itu tidak cuma harus uzlah, tapi juga harus menyebarkan ilmunya pada masyarakat. Itu yang membedakan dengan para sufi yang lain. Para sufi yang lain itu kan biasanya kalau sudah mengalami ekstase ya sudah, orang mau ikut dia, tidak ikut dia, tidak urusan. Nah kalau Al-Hallaj ini sufi yang da'i. Jadi setelah dia jadi sambil riyadhah, sambil uzlah, tapi dia juga menyebarkan ajarannya. Itu yang beda. Dia sempat debat dengan Junaid Al-Baghdadi tentang ini. Jadi bagi Al-Hallaj ya enggak lah. Lah kalau kita menikmati keasikan kita sama Allah saja, yang lain gimana? Masa kita egois mikir senangnya sendiri? Umat kan juga perlu dikenalkan. Nah itu yang nanti jadi blunder karena dia dianggap menyebarkan kesesatan. Terus setelah haji pertama dia dakwah, terus haji yang kedua muridnya sudah banyak. Ini yang mulai timbul rasa iri. Biasa kan kalau ada orang sukses itu selalu banyak yang iri di sekelilingnya. Dari situ mulai muncul intrik-intrik sampai dia sempat dipenjara. Cuma tidak lama, setahun terus dibebaskan lagi. Naik haji lagi yang ketiga, dan dia sudah ulama besar, pengikutnya banyak. Di haji yang ketiga inilah dia mengalami puncaknya pengalaman sufi. Jadi kasyaf. Jadi kasyafnya ini di haji yang ketiga. Ketika mengalami puncak, yang paling terkenal dari Al-Hallaj adalah satohat-satohatnya, ucapan-ucapan yang tidak terkontrol, yang itu nanti bikin kontroversi luar biasa. Dan dari situ kemudian banyak tuduhan-tuduhan. Nanti kita lihat tuduhannya kepada Al-Hallaj itu apa saja. Nah, sampai akhirnya dia dipenjara lagi selama kurang lebih 7 tahun. Dan di tahun ke-7 dia dieksekusi. Tolong dibantu untuk subscribe video ini ya, channel ini, agar saya tambah semangat untuk membagikan sesuatu yang sangat bersemangat. Apapun, dalam bidang apapun pasti akan saya share. Terima kasih.